Kami forum membantu PKH, intinya juga ada forum PKK yang menangani BPNT dan BT, dan kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semua. Ya. Saya cerita dulu, nanti jangan salah intinya, ya terjadinya. Yang ada bantuan di dinas sosial melalui dinas sosial dari pusat itu adalah BPNT sembako, PKH, dan juga sekarang ada BST yang di kantor pos. Ya. Sampai saat ini peraturan presiden itu belum ada yang berlaku. Masih semua yang berangkat. Saya tanya langsung, ini kenapa baru bagi kartu nih? BT di mana? Lancar semua. BT besok Pak mulai lagi lancar. Lancar semua ya. KKN sudah berjalan. Ya. Belum jawatan. Ya, mungkin PKH karena ada perubahan regulasi bank. Besok mungkin setelah BPNT baru PKH dibagikan kartu, bukan ditunda. Belum ada peraturan Kemensos, peraturan dari kementerian yang untuk masalah sertifikat. Itu sudah ada dari Kemenkesnya juga sudah ada. Ya, jadi saya dengar ada kunjungan dari teman-teman ingin dialog. Itulah penjelasan saya yang tentangnya. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Kabit dan jajarannya, juga yang saya hormati kawan-kawan dan juga aparat yang ada di sini, perlu kami jelaskan bahwasanya kami ini kan dari ada LSM, ada organisasi dan unsur masyarakat, ya kan? Tujuan kita datang ke sini salah satunya karena marah persoalan polemik BRT. Iya. Sebenarnya kan kami tahu kalau BRT ini kan BRT ini Ya, nggak ada di Dinsos. Kita tahu, ya kan? Cuma kita datang ke sini karena di sini kan ada bansos lainnya. Ya. Jadi kita datang ke sini sebagai gerakan simbolik saja, Ya. ke dinas sosial, Ya. kan? Satu. Yang kedua, itu kemarin kita lihat ada edaran, cuma kualitasnya belum kita semacam edaran bupati, ya kan? Edaran bupati bahwasannya adanya penundaan terhadap penerima BRT dan penerima manfaat bansos lainnya. Jadi tujuan kami ke sini karena melihat ataupun menyerap keluhan masyarakat, bahwasanya masyarakat ketika ini BLT-nya biasanya lancar, bansos biasanya lancar, tapi sekarang harus divaksin dulu. Kita minta kepada pemerintah, khususnya pemerintah Aceh Timur, terutama juga kepada Bapak Bupati, untuk kita minta dicabut itu surat edaran, ya kan, dicabut surat edaran. Tapi bukan berarti kita ingin menentang pemerintah terkait program kesehatan, masalah vaksin. Yang vaksin terus, ya kan, yang BLT dibagi terus, dipermudah, itu tujuan kita, Pak. BLT dibagi terus, dipermudah. Kemudian yang vaksin terus kemudian kemarin kami sempat diskusi dengan kepala puskesmas kepala puskesmas Dorotisa. Ternyata kita ketika diskusi kita evaluasi segala macam, ini kita kekurangan masalah vaksin. Masyarakat ini ketakutan masalah vaksin, ini melenceng sedikit bicara dinas sosial. Masyarakat ini ketakutan masalah vaksin, satu karena berburu, hoak, segala macam. Jadi kan ini tantangan pemerintah untuk melawan ini, kemudian untuk menguasai pikiran masyarakat dan sebagainya. Makanya diperlukan sosialisasi yang lebih gencar lagi, bahwasanya vaksin ini nggak bahaya. Vaksin ini nggak bahaya, gejalanya seperti ini, kalau terjadi seperti ini kita antisipasi. Kalau misalnya nanti kira-kira terjadi hal-hal yang
tidak diinginkan segala macam, ini Satgas penanggung jawabnya. Nah seperti itu, ya kan? Jadi artinya kita datang ke sini secara simbolik, datangi dinas sosial. Kalau masalah BLT kan itu di desa, ya kan? Jadi kita minta Bupati cabut, gitu. Karena menurut kami yang namanya apa? Ini kan Aceh, daerah khusus. Kita daerah istimewa. Yang menurut kami seharusnya justru Bapak Bupati yang minta ke pemerintah pusat jangan sampai ini BLT dipersulit ataupun bansos ini jangan dipersulit. Tapi kita lihat sekarang ini justru edarannya keluar dari Bapak Bupati sendiri. Nah ini kita minta secara simbolik, artinya ini Bapak sebagai mewakili pemerintah, ini dicabut surat edaran BLT dan bansos segera dibagikan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak mengeluh dan tidak resah lagi. Yang vaksin, program vaksin silakan dilanjutkan terus. Nah kita apa? Artinya apa? Mungkin kami juga punya solusi. Nanti mungkin petugas bisa datang ke desa, dipanggil masyarakat yang penerima BLT, ya kan? Dikasih sosialisasi dulu, kasih sosialisasi bahwasanya vaksin ini nggak bahaya gini. Bawa peralatan langsung. Siapa yang oke, yakin segala macam, suntik langsung di tempat, ya kan? Yang nggak apa mungkin bikin coretan, saya tolak nggak mau vaksin, silakan. Artinya tanggung jawab pemerintah sudah apa di sana. Nah ini Pak. Terima kasih. Saya. Yang pertama masalah sosialisasi mungkin saya belum hak saya. Ya itu adalah hak daripada dinas kesehatan. Nanti saya bilang nyatanya salah. Saya bukan orang kesehatan. Ya saya nggak menjawab itu. Yang kedua masalah surat edaran Bupati. Bupati itu buat surat edaran berdasarkan Perpres. Tapi saya tadi duduk sama Bupati dan Kejaksaan ya mengenai vaksin. Ternyata pertama Bupati mengatakan vaksin kita habis dan habis ya. Jadi cukup dengan surat dari desa bahwa mereka bukan tidak mau vaksin tapi vaksin habis. Vaksin sudah tidak ada, vaksin berjalan. Dan tadi Pak Bupati mengatakan BLT harus jalan karena lama-lama mati nanti. Ya begitu juga dengan BST. Nah mungkin siapa berani bertanggung jawab kalau itu ditahan? BST itu ada masa waktunya, Bu. Entah 90 hari, nggak diambil berapa hari? 30 hari tidak diambil uang harus di pos. Saya udah bilang Pak Camat, jangan ganggu tuh Kemensosnya. Ada camat, berapa camat, telepon saya. Kami bagikan KKS, jangan diganggu dulu. Karena belum ada dari kementerian kami untuk menyatakan bahwa vaksin itu bukan syarat. Itu kalau BST kan jangan hangus di pos. Ya. Ini yang kita khawatirkan, nggak dibagi BLT dana desa di desa, jangan sampai harus di kantor besi pula lagi. Ya, itu juga Bupati sudah menyarankan dengan vaksin habis. Ketik membuat surat bahwa mereka bersedia divaksin, sudah, vaksinnya habis. Jadi kita kan perlu waktu vaksin itu. Kadang-kadang sebulan, 2 bulan. Kayak gitu. Begitu BLT nggak dibagi dari lewat dana desa, uangnya dibawa kemana? Dipakai kemana-mana, ada gitu Pak. Lama-lama pegang uang, hangus ini. Jadi sudah ada perintah dari Pak Bupati segera untuk dibagikan. Memang perintah Pak Bupati tadi kepada kepala DPRD. Cukup dari mungkin dari itu surat edaran nggak bisa kita elak, nggak bisa kita cabut karena itu peraturan daripada presiden harus diturunkan, tapi pelaksanaannya mungkin jadi tidak seperti itu. Tidak ada masalah, mungkin nanti dari camat mungkin sudah ada berita dari kecamatan mungkin yang tertahan BLT sudah mengajukan ya, karena kita tertahan sama orang ya. Jadi Pak, kami tambah sedikit lagi. Terima kasih jawabannya tadi. Berarti alhamdulillah sudah ada titik terang, ya kan? Cuma mungkin surat edaran aja yang tidak dicabut, tapi pelaksanaannya dilonggarkan. Ya. Seperti itu. Kemudian kami kan nanti pulang dari sini kita kan melihat realisasi dari apa yang Bapak katakan, ya kan? Jangan sampai nanti kita beda kata dengan perbuatan, kan seperti itu. Artinya kami datang ke sini memang betul nggak bilang sama kepolisian, nggak bilang apa, karena kami tujuannya ke sini dialog, audiensi, bukan demo. Ya kan memang agak ramai sedikit. Tapi mohon maaf, kami bilang
ketika ini tuntutan ini nanti tidak diindahkan dalam 1 minggu, kita dalam 1 minggu ke depan kita evaluasi apakah yang Bapak bilang itu dilaksanakan di lapangan apa enggak. Kalau tidak, 1 minggu ke depan kami akan menggelar aksi demonstrasi. Untuk apa? Supaya BRT ini dipercepat, diperlancar, urusan vaksin dapat diperlancar jalan terus. Nah, seperti itu. Dan yang Jadi mohon dibantu Bapak sampaikan ke Bapak Bupati, kan seperti itu. Ya, dan satu lagi, izin Pak. Ya. Dan satu lagi, semua apa yang Bapak utarakan hari ini diterekam, ya, dan dipertanggungjawabkan di kemudian hari. iya. Saya apa yang saya bicarakan sama Pak Bupati tadi, Ya, ya, sudah ada. Cukup surat kecil ke desa, surat kecil ke camat, bahwa vaksin mereka bersedia divaksin. Memang jadwal itu belum tentu kapan, ya. ya. Ini Pak, intinya jangan sampai rakyat ini tambah resah dengan keadaan Ya. yang seperti ini. Ya. Saya juga kendala Pak. Ya. Saya mau bagi beras untuk BKH. Ya. Pak Zamannya belum mau terima. Oh gitu. Iya kena kumpul. Kalau nggak ada vaksin, saya ceritakan aja caranya. Vaksin itu beras itu program pusat. Ya. Itu ada jangka waktunya. Beras itu enggak dibagi nanti serentak ya. Oh gitu. Jadwalnya tunggu aja penerima PKH ya. Ya. Dan BIC ambil di pos. Sampai saat ini kami belum ada dari Kementerian Sosial, belum ada instruksi untuk masalah vaksin. Ya. Jadi itu program kementerian, bukan program saya. Beras dan BST semua bukan program saya, itu adalah program kementerian. Yang bisa menahan dan memotong uang bapak nantinya itu adalah kementerian, bukan kami. Kita nggak bisa apa Pak, dia aplikasi Pak semua. Apa ini diberitahu, Roni mungkin beritahu, semuanya kami hanya terima. Dan yang bisa mengubah itu hanya pusat. Intinya sekarang Pak, Ya, senjangan kita di masyarakat ini, masyarakat bawah ini menerima informasi-informasi yang tidak akurat, ya, sehingga mereka resah. Ya. Seakan-akan hak mereka itu ditahan. ya. Mari kita buat audiensi seperti ini, Ya. biar ini lebih jelas dan terbuka. Ya. Kami pun dari LKPK siap mengawasi bapak-bapak, Ya. dan siap membantu juga bapak-bapak. Ya. Nah, apa ada keluhan dari bapak? Oh ini nggak bisa kita bagikan, camat tidak mau terima. Camat yang mana? Udah Ya, ada nanti sosialisasi kami juga boleh. Ya. kan, Pak. Oh, Bapak, bukan kami sosialisasikan sudah ada siap. perintah Bupati kepala DPRD untuk menyurati para petik agar membuat surat bahwa kenapa vaksin kita habis Pak. Dan tadi menurut kata Roni, masyarakat bukan nanti setelah ada jadwal vaksin ada masyarakat yang membuat berita acara begitu ya. Nah, bukan masyarakat tidak mau, kadang-kadang pengertiannya, sosialisasinya yang Jadi ini kurang. Pak, saya potong sedikit Pak, masalah sosialisasi. Kemarin kan kayak saya bilang sama kepala Puskesmas Desa Bangunan, beliau nanti pandangan lah ke kami, supaya kami nanti kan ada pandangan baru. Jadi dia bilang begini, masyarakat ketika dikasih penjelasan vaksin secara detail, secara apa segala macam, oh dia takutnya ini, gejalanya begini. Oh kalau misalnya nanti ada gejala seperti ini kita cegah. Oh kalau misalnya memang dibilang ada bahaya yang seperti ini kita cegah. Kalaupun ada bahaya yang lebih fatal lagi yang bertanggung jawab Satgas. Jadi masyarakat kan yakin. Nah itu maksudnya. Ya Pak ya, jelas ya. Sosialisasi Kalau kita. sekarang ini kan pemerintah kan bertempur sama hoax. Ya. Nah, Awal itu yang membuat kita Iya, karena coba. masyarakat lebih percaya itu. Izin Pak, Ya. tadi Bapak kan bilang Bapak Bupati akan menyurati kepala DPRD. enggak bukan Bapak Bupati. Nanti DPRD. desa menyurati apa camat bahwa masyarakat itu bersedia divaksin. Ya. Karena vaksin habis. Vaksin itu tergantung peraturan itu tergantung dari pusat. Bisa lakukan atau tidak. Begini, vaksin ini hak internal pribadi, hak asasi manusia. Jadi tidak boleh dipaksakan. Jadi kalau mereka bersedia, Bismillah. Kita sebagai di lapangan kita anjurkan, kita sosialisasikan bahwa vaksin ini tidak berbahaya, ini untuk kesehatan kita. Tapi mohon jangan persuasif, jangan dipaksakan. Itu saja. Nah, karena di lapangan ini selama ini masyarakat merasa ketakutan. Seakan-akan dengan datanya dari TNI Polri, akan mereka dipaksa, padahal kan tidak. Nah, jadi yang kita butuhkan sekarang ini adalah sosialisasi, pendekatan. Masalah mereka menolak itu hak mereka. Tapi jangan ditakut-takuti dengan tidak bisa mengambil PKH, dengan tidak bisa membuat KTP dan lain-lain. Birokrasi jangan dipersulit. Itu saja yang tidak. Ya.
Yang cara saya kalau mengenai Bapak Presiden, menolak Pak. Ya, Ya, kita tidak berbenturan dengan peraturan. Kita perlu yang saya katakan ini sosialisasi Pak. Itu saja. Ya, mungkin Hak asasi manusia itu kita nanti akan kedepankan. saya sampaikan ke Sila yang 5 itu kita jalankan. Oke, lanjut. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, Jadi kalau kita sebagai rakyat Indonesia, kita mohon keadilan itu. Ya. Jangan paksakan kepada rakyat. oke. Itu saja. Anda silakan sosialisasi. Kami siap membantu. Ya. Itu intinya. Jadi Pak Presiden bukan menolak ya. Dan kami tidak menolak. Ya, bukan menolak Pak. Kami tidak menolak. Bahkan saya sendiri pribadi sudah siap. Ya, Mau saya tunjukkan, saya tunjukkan. ya. Saya sudah siap. Oke. Nah, itu aja mungkin nanti saya berikan. Jadi intinya Pak, ini BLT kita minta dilancarkan, BLT, BFC, bansos kan dari dinas sosial. Kota sudah lancar. Itu lancar, ya kan? Kalau bisa juga, misalnya untuk membantu pemerintah juga karena programnya, ini per desa. Dipanggil aja masyarakat yang bagi dapat BLT. Panggil, yang Nggak bisa, BLT. sekarang nggak bisa. Kalau Sekarang nggak bisa. Sekarang masa PPKM. Jangan-jangan gara-gara pembagian itu terjadi hal Ya, yang itu tidak kita itu inginkan. teknis. Di luar itu. Jadi kita cari cara yang lain. Jadi sambilan apa dipanggil masyarakat untuk BLT, di situ yang petugas kesehatan datang, makanya kayak dibilang jadi kalau polisi yang datang itu kan takut. Iya, iya. Tapi sekalian juga ada Ya, harus polisi mengawal dari wajib. tetap ikut. Kita nggak mau ada Jadi lagi. seperti ribut kan gitu. Petugas kesehatan datang, kasih sosialisasi tentang vaksin dulu. Mana desa-desa yang berat untuk divaksin itu dulu. Mana yang oke, yakin, suntik di tempat terus, kayak gitu. Itu maksud kami tadi. Tapi memang itu bukan kapasitas Bapak bicara vaksin. Ya, Cuman Kan ini dialog di sini- bersama mencari solusi yang terbaik. Ya. Terus masalah BLT sama bansos ini seperti yang saya bilang tadi Pak, kita mohon maaf. Tadi kan Bapak udah bilang ini udah dilonggarkan sama Pak Bupati, tapi dengan catatan mungkin surat edaran nggak bisa dicabut. Ya. Ini kita ingatkan sekali lagi bahwasanya ini kita lihat apakah pemerintah satu kata dengan perbuatan, Ya. kan yang Bapak bilang seperti itu. Apakah nanti pelaksanaannya seperti apa, kan gitu. Artinya kami melihat dalam satu pekan ini atau lebih, ketika itu nanti di masyarakat masih polemik yang sama, pemerintah masih di berjalan di tempat, kami rencananya di minggu depan akan melakukan aksi demonstrasi. Kemungkinan targetnya juga dinas sosial, karena apa? Di situ nanti kami mungkin menggalang masyarakat dari beberapa desa, karena itu penerima BLT yang kita galang. Kalau BLT, Dan bansos. bansos tidak ada masalah. Yang bansos tidak ada masalah Pak ya. Ya. Tapi mau PKH, mau BPNT, mau BST. Ada 3 bantuan pusat bansos. Kalau ada masalah katakan sama saya. Ya, jadi kita harapkan dengan format dialog, audiensi seperti ini aja udah ada solusi. Ya. Jadi kan kami nggak perlu Ya. ribut lagi. Kalau memang apa mungkin secara apa 2 orang jangan rame lah. Paling kepala DPD apapun tak terjadi. Iya. Lebih bagus. Tapi jangan kalau rame lah. Nah orang rame kiranya apa? Sekarang udah datang Pak Polisi kan. Tidak masalah Pak, datang siapapun tidak masalah. Ya. Kita tidak berbenturan dengan hukum, kita tidak menolak apa yang ditawarkan oleh pemerintah, tapi yang kita mau tidak ada pemaksaan. Ya. Itu aja intinya. Ya. Oke. Saya rasa kalau mau jelasnya nanti coba connect sama kepala DPRD. Nah kita mau audiensi lagi masalah apa yang dijalankan Pak Bupati tadi. Saya rasa kalau saya nggak pernah dengar dan tidak bahwa Pak Bupati sudah menyuruh untuk menyalurkan dengan syarat kepala desa membuat surat bahwa mereka ini memang bersedia. Iya. Atas Tapi nggak ada kan belum ada mungkin. Yang intinya tadi itu apa? Vaksin sudah habis. Jangan Saat ini nggak ada istilah vaksin. kita. Vaksin kita habis. Jadi nggak mungkin uang itu terendam kok vaksinnya belum ada. Iya betul. Ya, jadi demikian penjelasan dari saya. Mungkin ada kawan-kawan yang lain, maaf Pak. Ya. Ada pertanyaan dari yang lain? Rekan-rekan yang lain? Nggak Ada yang bertanya? Kira ada clear, kira ada clear jawaban dari Oke, Pak. ya. Ya, nah saya tutup aja. Nah ini, saya udah jalan lebih setengah jam 1 jam ya, menurut. Ya. Yang setengah jam punya pejabat. Pak.